Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini dari bagian mata kuliah problematika anak usia dini. Oke, next. Jadi teman-teman, kelainan yang muncul pada seorang anak berkaitan erat dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan mereka. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah, jadi ini ada 3 faktor yang basis dari kelainan yang muncul pada seseorang anak berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan mereka. Yang pertama adalah cetak biru biologis. Banyak karakteristik yang sifatnya bawaan seperti misalnya warna rambut. Warna rambut hingga saat ini merupakan contoh karakteristik bawaan yang murni. Tidak ada yang dapat kita lakukan selama ataupun setelah kelahiran untuk mempengaruhi warna alami dari rambut bayi. Tidak semua efek genetik muncul atau terlihat jelas pada saat kelahiran. Pengaruh genetik terus berjalan memainkan peranan sepanjang kehidupan manusia hingga usia lanjut, dan bahkan kemungkinan berperan besar dalam menentukan akibat kematian seseorang. Suatu hal yang seringkali kita tidak sadari adalah orang sering tidak menyadari bahwa sebenarnya terdapat kelainan gen dalam dirinya, namun dipicu oleh adanya perubahan dalam tubuh sehingga orang baru menyadari adanya kelainan setelah usia lanjut. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah faktor genetik atau lingkungan. Adalah bawaan lahir, ciri-ciri bawaan yang berasal dari kedua orang tua, sedangkan faktor lingkungan adalah dunia luar dari individu, dimulai saat dalam kandungan dan pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman. Dari semua area di mana pengaruh genetik dan lingkungan saling berinteraksi mempengaruhi seorang anak, maka ada dua aspek yang mengandung perbedaan pendapat saling kontroversial, yaitu berkaitan dengan perbedaan gender, yaitu antara perbedaan laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah perbedaan muncul dalam kaitan mana yang pada awalnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Yang ketiga adalah konteks sosial. Seorang anak secara bertahap diperluas mulai dari setting yang paling langsung berhubungan memiliki dampak paling berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan anak, hingga ke lingkungan yang dampaknya paling tidak langsung berhubungan dengan anak seperti kebijakan, pemerintah, dan sebagainya. Konteks di mana seorang anak atau individu tinggal memegang peranan amat penting karena perubahan-perubahan yang terjadi memberikan pengaruh pada setiap tahap dan aspek perkembangan. Maka dari itu teman-teman, jadi ketika terdapat kelainan atau perbedaan tumbuh kembang anak itu salah satunya dipengaruhi dari lingkungan. Jadi pastikan ketika teman-teman nanti menjadi pendidik anak usia dini ataupun sebagai orang tua, teman-teman memastikan lingkungan yang ada di sekitar teman-teman itu merupakan lingkungan kondusif atau lingkungan yang baik untuk berkembang baik mental maupun fisik. Nah, ini ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan anak. Jadi begini teman-teman, ketika seseorang atau seorang anak itu diberikan label atau judgement bahwa mereka bermasalah atau memiliki catatan tertentu, itu tidak semerta-merta dijudge atau diberikan label secara seenaknya. Ada beberapa instrumen yang dapat digunakan. Di sini saya mengambil 3. Yang pertama yakni wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga adalah observasi. Jadi seorang anak itu dikategorikan bermasalah ketika paling tidak 3 instrumen ini diajak ngobrol, diwawancarai, kemudian menjawab sejumlah soal dalam hal kuesioner, kemudian ketika ada diobservasi. Jadi pastikan sebagai pendidik anak usia dini jangan terlalu cepat menjudge seorang anak dalam keadaan bermasalah. Mungkin ada variabel lain atau faktor-faktor lain yang membuat seorang anak itu berbeda dari anak satu dengan anak yang lainnya. Tapi ketika ada potensi masalah tersebut, teman-teman pendidik anak usia dini nantinya paling tidak bisa bersiap-siap. Wah, ini kok ada tanda-tandanya, tanda-tanda awal ada anak yang memiliki kecenderungan untuk bermasalah. Nah, teman-teman mulai asesmen dari ketiga hal ini. Dan ini tentunya juga bisa didampingi oleh orang ahli ya, baik psikolog maupun dokter
Nah, saya kira begitu teman-teman. Jadi pastikan ketika teman-teman menjadi pendidik anak usia dini, teman-teman memahami dan memperhatikan anak didiknya secara betul-betul. Karena ketika masalah itu diidentifikasi lebih cepat, penanganannya tentu juga bisa lebih cepat. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung hari ini. Teman-teman saya akan absen pada kolom komentar dan berikan masukan mengenai mata kuliah hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.